Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helsi Herlinda dengan NIM 230 351 60 2213. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi, di setiap titik yang melalui gelombang terjadi getaran. Nah, getaran tersebut berubah fasenya sehingga tampak sebagai getaran yang merambat. Nah, gelombang juga dapat diartikan sebagai getaran yang merambat dan berfungsi untuk membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa disertai perpindahan partikel medium secara permanen. Nah, dalam proses perambatannya ini, partikel medium hanya berosilasi atau bergetar di sekitar titik keseimbangannya. Nah, sementara energi gelombang terus bergerak maju. Fenomena ini dapat ditemukan pada berbagai bentuk seperti baik gelombang mekanik yang membutuhkan medium seperti suara, air, dan gempa bumi, maupun gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium seperti cahaya, sinar X, atau gelombang radio. Selanjutnya adalah di sini terdapat sifat-sifat gelombang. Nah, sifat-sifat gelombang yang pertama itu adalah pemantulan, yang juga bisa disebut sebagai refleksi. Gelombang itu dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan penghalang, yaitu sudut pandang sama dengan sudut pantul. Selanjutnya adalah pembiasaan, juga bisa disebut sebagai refraksi. Nah, di sini gelombang itu berubah arah dari kecepatannya ketika melewati dua medium yang berbeda. Nah, contohnya itu, suara terdengar lebih jauh di malam hari karena perbedaan suhu udara. Selanjutnya adalah difraksi, yang bisa juga disebut dengan lenturan. Gelombang dapat melentur ketika melewati celah sempit atau sudut penghalang. Contohnya itu, suara masih terdengar meski terhalang tembok. Selanjutnya adalah interferensi, yaitu dua gelombang yang bertemu dapat saling menguatkan, yaitu interferensi konstruktif, atau saling melemahkan, yaitu interferensi destruktif. Selanjutnya adalah dispersi. Di sini gelombang dengan panjang gelombang yang berbeda merambat dengan kecepatan yang berbeda. Nah, contohnya itu ketika cahaya putih yang diuraikan menjadi spektrum warna pelangi oleh prisma. Selanjutnya adalah polarisasi, yang disebut dengan gelombang hanya dapat bergetar pada satu bidang saja. Contohnya itu polarisasi cahaya dengan kacamata hitam khusus. Selanjutnya adalah resonansi, yang juga disebut sebagai gelombang, dapat memperbesar amplitudo jika frekuensinya itu sama dengan suatu benda, contohnya yaitu jembatan, bisa bergetar hebat jika terkena angin dengan frekuensi yang tertentu. Nah, selanjutnya adalah contoh umumnya, yaitu gelombang suara di gua bisa memantul sehingga terdengar gema. Selanjutnya melentur ketika melewati celah pintu dan saling menguatkan atau melemahkan bila bertemu dengan gelombang lain. Selanjutnya di sini ada jenis arah medium perambatan gelombang. Di sini terdapat dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yang pertama adalah gelombang yang butuh medium seperti udara, air, tanah untuk merambat. Tanpa medium, gelombang ini tidak bisa berjalan. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik, yang juga disebut sebagai gelombang yang berasal dari getaran medan listrik atau medan magnet. Nah, gelombang ini tidak butuh medium, jadi tetap bisa merambat di ruang hampa. Selanjutnya adalah jenis arah rambatnya. Nah, di sini sesuai jenis arah rambatnya terdapat dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang transversal ini disebut sebagai gelombang di mana arah getaran partikel medium ini tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, ciri-cirinya itu adalah terjadi puncak dan lembah. Nah, getarannya ini juga naik turun, rambatnya tegak lurus. Selanjutnya adalah gelombang longitudinal, yang merupakan gelombang di mana arah getaran partikel ini medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Nah, ciri-cirinya ini adalah terjadi kerapatan atau kerenggangan. Nah, getaran ini juga ke kanan dan ke kiri, dan arah rambatnya sejajar, dan juga banyak ditemukan pada gelombang bunyi. Selanjutnya adalah jenis arah getarannya. Di sini juga terdapat dua, yaitu transversal dan longitudinal. Nah, di sini
Untuk transversal adalah arah getar medium ini tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Nah, contohnya itu adalah gelombang pada tali, gelombang air di permukaan laut, dan juga adalah cahaya, walau cahaya itu tidak termasuk dalam elektromagnetik. Selanjutnya adalah longitudinal yang merupakan arah getar medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya juga adalah gelombang suara di udara dan gelombang pada pegas linki. Selanjutnya adalah macam-macam spektrum gelombang. Ini terdapat gelombang radio yang memiliki panjang gelombang 1 meter sampai 1.000-an kilometer. Selanjutnya adalah gelombang mikro atau microwave yang memiliki panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter. Selanjutnya adalah inframerah atau infrared yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer sampai 1 mm. Selanjutnya ada cahaya tampak atau visible light yang memiliki panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Selanjutnya adalah ultraviolet atau UV yang memiliki panjang gelombang 10 sampai 400 nanometer. Selanjutnya adalah sinar X atau X-ray yang memiliki panjang gelombang 0,01 sampai 10 nanometer. Yang terakhir adalah ada sinar gamma atau gamma ray yang memiliki panjang gelombang kurang dari 0,01 nanometer. Nah, selanjutnya adalah eh, gelas pecah karena suara. Di sini termasuk fenomena yang saya ambil. Nah, fenomena ini terjadi karena resonansi, yaitu ketika sebuah benda itu bergetar dengan sangat kuat akibat menerima getaran dari luar yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alami benda tersebut. Nah, frekuensi alami gelas ini, setiap gelasnya itu, terutama pada gelas yang kristalnya tipis, itu mempunyai frekuensi alami tertentu. Nah, jika diketuk, gelas tersebut akan mengeluarkan bunyi dengan nada yang khas. Nah, nada inilah yang menunjukkan frekuensi alami gelas tersebut. Untuk sumber suaranya, jika ada penyanyi atau sumber bunyi, misalnya nih dari speaker atau radio yang menghasilkan nada tepat sama dengan frekuensi alami gelas, maka gelas tersebut akan ikut bergetar. Nah, untuk resonansinya, karena getaran dari suara tersebut terus-menerus memperkuat getaran alami gelas, sehingga amplitudo getarannya ini lama-kelamaan itu semakin membesar, sehingga getaran ini membuat dinding gelas itu tidak mampu menahan tegangannya, yang menyebabkan gelas itu bisa pecah. Baik, terima kasih. Sekian untuk materi gelombang yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.